Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan catatan terhadap kasus Jiwasraya. Khususnya hubungan antara Jiwasraya, Beni Cokro, dan Bakri serta BPK. Ya. Waktu itu saya mengharapkan ada penjelasan dari Kejaksaan Agung bagaimana Kejaksaan Agung bisa memperlebar, menetapkan tersangka baru yang tidak tanggung-tanggung, yaitu 13 perusahaan atau manajer investasi dan 1 pejabat OJK. Dan ternyata Kompas tanggal 27 Juni memuat penjelasan dari Kejaksaan Agung bahwa ternyata letak persoalannya keterlibatan dari manajer investasi itu adalah mengelola portofolio reksadana Jiwasraya yang merugi, ya, yang dilakukan oleh Beni Cokro dan Heru Hidayat. Lalu posisi dari pejabat OJK-nya sendiri, yaitu FH, membiarkan portofolio yang merugi itu, ya, pengelolaan dana Jiwasraya yang merugi itu. Nah, sekarang ke-13 perusahaan itu telah dijadikan tersangka. Pertanyaan besarnya adalah, itu korporasinya yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Menjadi masalah adalah siapa sesungguhnya yang membuat rugi dalam pengelolaan reksadananya Jiwasraya itu. Ya, pengurus-pengurusnya dari 13 manajer investasi itu atau perusahaannya. Yang menjadi agak ganjil adalah perusahaannya dijadikan tersangka, tapi pertanyaannya bagaimana mungkin perusahaan itu bisa membuat kerugian kalau tidak dilakukan oleh pengurusnya, gitu. Dan yang kedua, jika perusahaannya itu yang tersangka, kenapa perusahaannya itu masih tidak disuspend oleh OJK di pasar modal? Gitu. Karena dikatakan hanya terbatas, hanya berkaitan dengan portofolio reksadana, produk reksadana Jiwasraya saja yang menjadikan mereka menjadi tersangka. Tetapi bagaimanapun kan posisinya itu menjadi pertanyaan besar, gitu. Kalau sudah menjadi tersangka, tentu kemungkinan misconduct atau malpraktek dari pengelolaan produk-produk surat berharga yang lain juga bisa terjadi, bisa dilakukan juga kan, yang kita tidak tahu, gitu, ya. Dan kalau perusahaan itu sudah menjadi tersangka, lalu bagaimana mungkin masih diizinkan melakukan operasionalisasi perusahaan itu dengan normal, ya. Jadi ini menimbulkan banyak pertanyaan hukum bagi saya, gitu ya. Nah, saya mengharapkan bahwa nanti tampil pengacara-pengacara dari 13 manajer investasi itu yang sungguh menguasai persoalan-persoalan pasar modal sehingga mampu memberikan argumentasi yang cukup berbobot itu, ya, untuk dalam konteks melakukan advokasi. Karena bagi saya ada banyak keganjilan di dalam konteks yang semacam ini. Yang kedua adalah catatan saya berkaitan dengan pejabat. Kenapa hanya 1 FH saja yang ditetapkan sebagai tersangka? Apakah tidak ada struktur di situ? Apakah keputusan hanya di FH? Ketika FH tidak membiarkan transaksi yang merugi itu, apakah tidak ada kontrol dari atasannya? Ya, apalagi pada waktu itu FH baru hanya pengawas di pasar modal. Logikanya pasti ada struktur di atasnya yang mengambil keputusan, yang mengontrol dia, gitu kan? Kenapa hanya sendirian, hanya dia sendiri, gitu? Dan yang kedua, apakah saat ini FH itu sudah dinonaktifkan oleh OJK supaya fokus menghadapi pemeriksaan dan tidak bisa lagi
memanfaatkan fasilitas sebagai pejabat di OJK, gitu kan? Ini hal-hal yang perlu transparan, saya pikir, supaya di dalam penegakan hukum ini, kalau memang Kejaksaan Agung mau melakukan penegakan hukum, ya kami menghimbau agar penegakan hukumnya ini benar-benar fair, ya, profesional, transparan, sehingga dengan demikian kewibawaan hukum sebagai panglima di negara hukum ini mulai meningkat. Kepercayaan masyarakat kepada proses penegakan hukum ini meningkat, khususnya di era pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini. Agar jangan sampai ada kesan penegakan hukum ini masih banyak sekali liku-liku yang ambigu, itu, ya. Demikian juga dengan pernyataan-pernyataan dari Beni Cokro. Ya, dia memiliki pembanding. Kenapa Bakri misalnya tidak dijadikan tersangka? Karena menurut dia di periode 2006-2008 itu Jiwasraya banyak membeli saham-sahamnya Bakri. Tapi kemudian anjlok menjadi sekarang per saham hanya Rp50 misalnya, sehingga itu merugikan sangat besar. Nah, dia melakukan perbandingan itu. Iya, ini belum juga ada tanggapan, ya. Dia sudah mengemukakan data itu dengan sangat transparan di media massa di mana-mana, tetapi ini belum juga ada tanggapan dari penegakan hukum. Nah, kami menghimbau, kami dari Perkumpulan Pengacara Pasar Modal Indonesia menghimbau agar penegakan hukum di Indonesia ini sungguh-sungguh fair, adil, objektif, ya. Tidak memandang bulu, mengikuti prinsip equality before the law dan kepastian hukum, sehingga dengan proses penegakan hukum yang fair, yang adil, yang transparan itu, kami sangat mengharapkan hukum sebagai panglima di Republik ini benar-benar semakin berwibawa, ya, agar kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum semakin besar, ya, semakin lebih baik, gitu. Sehingga di dalam pemerintahan Pak Jokowi di periode yang kedua ini, performance penegakan hukum menjadi maju, menjadi lebih baik, ya, terukur dengan objektivitas, dengan fairness, dengan keadilan, dengan persamaan di muka hukum, ya, sehingga dengan demikian semua masyarakat semakin lebih percaya kepada kehidupan hukum di Indonesia. Nah, demikian catatan kami dan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam sejahtera.